Media Cina mengatakan Amerika Serikat akan terkejut jika berani serang Rusia di Laut Hitam. Pekan lalu, militer Rusia melaporkan jumlah pesawat pengintaian Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang terbang di Laut Hitam pada 2021 naik 60% dibandingkan 2020. Aliansi pertahanan itu juga menggelar 15 latihan di kawasan, hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dikabarkan dari Sputnik News pada Senin 3 Januari 2022 melaporkan situs berita China, Sohu menulis Pentagon akan berada dalam bahaya bila mencoba menggelar serangan terhadap Rusia di kawasan Laut Hitam dengan jet F-35. Sohu menekankan kecanggihan jaringan pertahanan Rusia di udara. Menurut media tersebut, sistem pertahanan udara jarak jauh S-300 PMU-2 yang sudah dikerahkan di Crimea akan menjadi kejutan besar bagi pesawat asing manapun yang melanggar ruang udara Rusia. Pasalnya, Moskow juga meningkatkan radar dan deteksi target ultra sensitif serta sistem pelacakan. Teknologi itu membantu Rusia melacak pesawat tempur siluman dengan jarak antara 200 hingga 250 km melampaui jarak yang dapat ditempuh rudal F-25. Diyakini di masa yang akan datang situasi di Eropa Timur akan terus memanas. Kesempatan NATO mengerahkan F-35 di medan tempur di ruang udara Laut Hitam tampaknya akan lebih sering, tulis Sohu seperti dikutip Sputnik. Tetapi sejumlah pengamat mengungkapkan kemampuan Rusia dalam merespon F-35 sudah menunggu. Ketika F-35 melanggar ruang udara Rusia, mereka akan ditembak tanpa ampun menggunakan sistem-sistem ini, tambah Sohu. Sohu menambahkan Rusia telah membangun jaringan pertahanan udara yang ekstensif di kawasan Laut Hitam untuk melawan rencana operasi Amerika Serikat dan NATO menyerang kota-kota penting Rusia di sekitarnya. Rusia mengembangkan pertahanan udara S-300, S-400, dan yang lebih baru S-500 yang diprediksi ditempatkan di sekitar kawasan untuk mendinginkan kepala Pentagon. Bulan lalu, pengamat pertahanan dari National Interest dan mantan karyawan Departemen Pertahanan Amerika Serikat Chris Osborne menyarankan bila terjadi insiden dalam konflik Rusia-NATO atas Ukraina, maka Amerika Serikat dapat mengerahkan rudal jelajah Tomahawk dari kapal-kapal tempur yang beroperasi di Laut Hitam untuk menciptakan kehancuran pada pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina, katanya. Osborne juga yakin mengerahkan banyak F-35A, F-35C yang diluncurkan dari kapal induk dan F-35B yang diluncurkan dari kapal amfibi dapat memainkan faktor penentu dalam pertempuran darat di Ukraina. Rusia memiliki 71 batalion S-400 dengan komponen dan peluncur lainnya yang dibagi ke 34 resimen dengan total 560 peluncur. Negara itu juga memiliki 125 batalion S-300 dengan total 1.500 peluncur. Sistem-sistem pertahanan udara yang lebih tua itu sudah dikembangkan dan dimodernisasi. Pada Oktober lalu, media Rusia melaporkan Kementerian Pertahanan berencana mengubah beberapa S-300 dan S-400 secara bersamaan untuk membawa berbagai rudal yang memiliki kemampuan jarak tempuh yang jauh dan jarak pendek yang akurat agar dapat digunakan sesuai dengan berbagai taktik situasional, sehingga satu batalion S-300 dan S-400 berfungsi sebagai sistem pertahanan udara bertingkat. Modernisasi diperkirakan terdampak pada versi S-300 yang dimulai diproduksi pada akhir 1980-an. Sistem seri S-300 akan dibuat lebih kecil dengan anti rudal jarak pendek untuk melengkapi proyektil 48N6 dan 40N6 yang dirancang menembak jatuh target dengan jarak antara 150 hingga 380 km. Berdasarkan rencana tersebut, satu atau lebih tabung peluncur masing-masing sistem akan diganti dengan 4 rudal 9M96 dan 9M96M yang lebih kecil yang memiliki jangkauan antara 30 dan 120 km. Kawasan Laut Hitam merupakan titik ketegangan antara Rusia dan NATO saat Amerika Serikat dan sekutunya terus mengklaim Rusia sedang bersiap untuk menyerang Ukraina di saat bersamaan NATO meningkatkan pengintaian aktivitas pengeboran dan pelatihan di kawasan. Rusia telah menepis tuduhan rencana invasi, tetapi juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai ekspansi blok barat yang merayap ke arah timur. Moskow telah memperingatkan peluncur MK41 yang Amerika Serikat kerahkan di Rumania dan Polandia dapat dengan mudah diubah untuk meluncurkan serangan konvensional atau nuklir jarak jauh ke dalam wilayah Rusia. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan jika rudal ofensif ditempatkan di Ukraina, maka penerbangan menuju target di dalam Rusia akan berkurang lebih jauh. Oke, sekian dulu untuk berita kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.